menitipkan putra-putrinya ke SMA 1 dengan harapan mereka itu ingin ke universitas. Saya datang pertama kali ke sini tahun 2015, yang di atas 50%, 50 sekian persen daya serapnya di universitas, dari mulai UI, ITB, UGM, Unpad, Unsur, Brawijaya, Undip, dan lain-lain. Pernah saya pacu sampai yang diterima di PTN itu 91%. Kemudian datanglah aturan zonasi. Lulusan zonasi pertama, Bu Dwi berapa persen dari best practice saya itu? 58 ya, 58% menurun. Kemudian tahun 2020 kemarin menjadi 64, sekian persen. Itu efek dari zonasi. Memang terasa Bapak Ibu guru rada mengeluh, aduh cenah itu ngajar itu mah jadi rada lambat ya kabar udah. Itu efeknya. Harapannya untuk kelas 12 saja Ibu, jadi mereka nanti tanggal berapa Ibu pengumuman senam PTN tuh? Senin ya, Senin pengumuman senam PTN jalur undangan PMDK zaman orang kampung kerumnya Bu Haji. Senin itu pengumuman, insya Allah lah banyak anak kita yang keterima lewat jalur itu. Tapi yang belum keterima nanti akan kita berikan dari tim gugus COVID sudah turun. Bila tidak, ya wayahna lah kita akan terus daring saja dulu. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan vaksin Ibu, saya juga sudah sampaikan ke Puskesmas maupun ke Pak Sekda, nanti secara resminya harus dari KCD selalu nanti gitu. Pak Rudi kemarin sudah komunikasi. Bulan Pak, 1 bulan setelah pelantikan pada tanggal 18 Februari lalu. Jadi hari ini 1 bulan saya berada di KCD 10. Nah Ibu Bapak, saya tinggal di Bandung. Kemudian saya punya anak 2. Kemudian suami saya baru purna bakti dan beliau aktif dengan teman-temannya di wirausaha gitu ya. Kemudian saya sudah punya cucu, alhamdulillah Ibu Bapak. Jadi saya sudah melewati fase ketiga sebagai seorang perempuan. Jadi kalau dilihat dari sisi fase ketiga di seorang perempuan, rasanya saya sempurna menjadi seorang perempuan. Yang pertama ketika gadis, kemudian menikah, punya anak, menjadi ibu, kemudian punya mantu, menikahkan anak, dan punya cucu. Konon katanya fase sempurna seorang perempuan adalah manakala dia sudah punya cucu, seperti itu. Nah Bapak Ibu, tentu anugerah bagi saya, dan kepindahan saya di KCD 10 ini adalah merupakan pelantikan yang ke-11. Tugaskan. Jadi karir saya Ibu Bapak diawali ketika saya menjadi guru SLB di Kota Bandung selama 13 tahun. Kemudian pada saat saya menjadi guru SLB, karena di SLB itu ada kekhususan, saya lebih suka pembelajaran itu berbasis lingkungan. Tidak bisa untuk anak SLB itu belajar di kelas. Jadi saya hampir setiap hari belajar itu di luar gitu. Memang capek, memang butuh finansial, butuh amunisi. Tetapi sekali lagi dengan lillahi ta'ala semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan Ibu Bapak, karena ada laman mini dalam rangka Hari Anak Nasional di 23 Juli. Nah Ibu Bapak, saat itu saya membawa anak berkebutuhan khusus hanya 20 orang. Sementara 20 orangnya lagi karena setiap provinsi kuotanya hanya. Tetapi setiap anak adalah anak bangsa, setiap anak adalah anak kita, saya bawa gitu ya. Nah, provinsi-provinsi lain ketika memperkenalkan diri di Taman Mini saat itu keren-keren Ibu Bapak. Anak-anaknya yang juara itu, juara ini. Anak-anaknya, anak SMP, SMA, termasuk SD, ada yang pernah ke luar negeri, ada, wah pokoknya anak-anak hebat semuanya. Nah, Ibu Bapak, ketika giliran Jawa Barat harus berbicara, adalah seorang. Nah, mohon perkenan kata saya teh, Pak, anak-anak panti, bagi anak-anak panti hari ini sungguh luar biasa. Melihat hingar-bingarnya
dunia anak itu ternyata seperti ini. Maka itu ketika mereka kaget, bahkan mereka stres adalah hal yang wajar, karena mereka biasa dari rumah khusus menuju sekolah, kemudian masuk lagi rumah khusus dan lingkungannya anak-anak panti yang tidak pernah terjadi hingar-bingar. Bagi mereka dunia itu sepi, tetapi hari ini bagi mereka dunia anak-anak ini begitu hingar-bingar. Nah, sudah mulai tepuk tangan nih. Saya rada gempur kalau tepuk tangannya banyak gitu. Setelah itu saya juga memperkenalkan anak tunagrahita. Dan bagi anak tunagrahita, jeung budak teh teu rek cicing lagi diperkenalkan ke presiden teh, ya namanya juga anak SLB yang tunagrahita. Mic saya direbut terus, halo. Aduh, luar biasa sekali. Ketika saya perkenalkan anak tunagrahita, yang saya katakan, anak-anak terbelakang hari ini mereka ada di depan, bahkan di depan banget Bapak Presiden. Begitu Bapak gegap gempitanya sangat luar biasa terhadap sambutan Provinsi Jawa Barat. Saya tidak tahu panitia mengkondisikan Provinsi Jawa Barat harus terakhir menyampaikan sambutan, tidak masalah bagi saya. Mungkin orang sudah capek, sudah tetapi sungguh luar biasa sambutan terhadap Jawa Barat. Nah, dari situlah Ibu Bapak 1 minggu setelah kegiatan di Taman Mini Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli, saat itu saya mendapatkan telepon dari Departemen Sosial. Waktu itu belum Kemensos, jadi Bakorwil. Jadi Bakorwil itu kepanjangan tangan Gedung Sate. Nah, di sana Bakorwil Purwakarta namanya. Saya menaungi 5 wilayah: Purwakarta, Karawang, Subang, Bekasi, dan Bekasi. Di Bakorwil, Ibu Bapak, saya menjalani tugas hanya 11 bulan, kemudian ditarik ke Gedung Sate. Di Gedung Sate posisi saya adalah Kasubag Pengendalian Dampak Lingkungan. Biasa ngurus sekolah, biasa ngurus SLB, sekarang harus mengurus tentang lingkungan hidup. Saya jalani Bapak Ibu. Nah, kemudian saya mengingatkan kepada pimpinan baru Pak Hadadi, waktu itu kadisnya, saya menyampaikan bahwa saya sudah 4 tahun setengah, sudah saatnya saya pindah. Jadi Ibu Bapak, sejatinya idealnya kepemimpinan itu 1 periode memang 4 tahun. Tetapi kalau organisasi membutuhkan kita, ini pun daripada bentuk loyalitas kita. Karena tugas kita adalah mengamankan dan melaksanakan kebijakan pimpinan. Nah, dari situ saya bilang lagi ke Pak Hadadi, Pak, hampir 5 tahun saya harus sudah pindah dari Dinas Pendidikan. Akhirnya Pak Hadadi waktu itu mengabulkan dengan mempromosikan saya di Dinas Pariwisata Kebudayaan. Ini adalah OPD keempat Bapak Ibu di Dinas Pariwisata Kebudayaan. Nah, ternyata di Dinas Pariwisata Kebudayaan saya juga tidak lama, karena ada OPD atau perampingan lah kalau menurut kita. Ya, jadi dilakukan merger beberapa. Di pelantikan itu diumumkanlah nama saya alih tugas ke Dinas Kesehatan, tepatnya di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ibu Bapak. Saya membekali diri. Saya bisa, saya kuat, saya semangat, saya ikhlas. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dimanapun ditempatkan, manakala kita ikhlas, manakala kita semangat, alhamdulillah. Di Rumah Sakit Jiwa pun, di Dinas Kesehatan pun, alhamdulillah bersama teman-teman saya bisa mengukir sejarah bahwa Rumah Sakit Jiwa dalam waktu 1 tahun setengah berjuang dengan teman-teman menjadi rumah sakit pendidikan. Keren kan Ibu Bapak? Jadi ketika kita datang, yang kita lakukan bukan aduh Allah, bukan apa yang bisa saya dapat dari lembaga ini, dari OPD ini. Yang saya sampaikan, karena saya dari awal sudah dialog innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka yang saya katakan saat itu dalam ikhlas, dalam semangat, apa yang saya berikan untuk lembaga ini? Saya harus alih tugas ke KCD wilayah 6 di Bandung Barat dan Cianjur di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, Ibu Bapak, ketika di Rumah Sakit Jiwa saya berikrar begini, ini adalah puncak bersyukur kita. Karena betapa tidak Bapak Ibu, di Rumah Sakit Jiwa di pelupuk mata saya melihat orang yang tiba-tiba segar bugar, sehat, gagah, tiba-tiba dalam kondisi harus
berurusan dalam penanganan hal-hal yang bertemali dengan kejiwaan. Maka mereka itu, ibu bapak, ternyata mereka adalah caleg-caleg yang gagal saat itu. Karena tidak innalillahi, tidak ikhlas, mencekam dengan kekalahannya, uang yang ratusan juta entah kemana, stres tidak tertangani menjadi depresi, depresi tidak tertangani menjadi hal-hal yang bertemali dengan gangguan kejiwaan. Dirawatlah mereka di rumah sakit jiwa karena rumah sakit jiwa mengatakan selamat datang, istirahatlah engkau di sini, innalillahi, tetap bersyukur dan ikhlas. Itu ibu bapak yang terjadi. Makanya kenapa saya katakan kita punya potensi untuk bisa menjadi gila manakala perasaan-perasaan itu kita biarkan tanpa tertangani menjadi stres. Stres yang tidak tertangani menjadi depresi. Ketika depresi itu salah satu dampaknya. Maka itu ibu bapak, sekali lagi kita punya 4 hal yang harus dimanage di diri kita. Dan ini menjadi recommended orang-orang pintar, orang-orang senior saya, yang saya juga ikut-ikutan menjadi recommended sepanjang waktu malah bagi saya. Yang pertama, manajelah otak kita dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manajelah hati kita dengan agama. Jangan pernah biarkan hati kita gersang tanpa rahmat Allah. Jangan pernah biarkan hidup kita sepi tanpa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Di agama yang kita anut mengajarkan dari pagi sampai dengan pagi lagi. Mau tidur sampai dengan bangun tidur, syarat dengan doa dan doa. Mau makan, setelah makan ada doanya. Mau tidur, setelah tidur ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya. Melihat orang lain berpakaian baru ada doanya. Semua penuh dengan doa-doa. Ini bagian daripada kita memanage hati lewat agama. Selain sholat 5 waktu, selain bersedekah, selain bersolawat, selain dengan ibadah-ibadah lain. Itu ibu bapak. Nah kemudian yang ketiga ibu bapak adalah memanage rasa lewat seni. Rasa yang ada di diri kita tidak akan pernah sama. Ada kalanya kita sedih, marah, takut, gelisah. Anak-anak sekarang bilang apa? Bete, stres itu diantaranya. Dan perasaan-perasaan seperti itu wajib dimanage dengan seni. Seni menawarkan kepada kita seni musik, seni tari, seni vokal, seni suara, seni drama, puisi dan sebagainya. Maka perasaan ketika kita alami seperti itu, mangga dimanage dengan seni. Dan ini sekali lagi sebuah terapi yang sangat keren ibu bapak. Ketika di rumah sakit jiwa pun saya ada terapi musik, bahkan ada terapi Al-Fatihah, terapi Asmaul Husna. Itu keren ibu bapak. Termasuk terapi warna. Nah itu biasanya terapi warna juga ibu bapak. Nah kalau terlalu banyak, kalau lebih banyaknya hijau itu lebih keren. Terapi warna ternyata saya baru tahu pak ketika saya di rumah sakit jiwa itu terapi warna juga, terapi juga. Jadi ini sudah amat sangat memenuhi syarat, sudah hiburan ada terapinya. Nih keren banget ini ruangan. Nah yang keempat ya ibu bapak, saya takut lupa tadi. Yang pertama memanage otak dengan ilmu pengetahuan, memanage hati dengan agama, memanage rasa lewat seni, dan memanage fisik dengan olahraga. Fisik kita ibu bapak jangan pernah dibiarkan begitu saja. Kita perlu olahraga agar otot-otot kita tidak kaku, agar peredaran darah juga lancar dan asupan oksigen kita bisa lancar karena kita rutin berolahraga. Nah untuk bapak ibu yang muda-muda seperti ini, olahraganya masih bebas, olahraga apa saja. Beda dengan saya yang sudah kepala 5, olahraganya terbatas, tidak boleh yang berat-berat. Jalan ini saya sikapi bahwa takdir. Hari ini saya takdir bertemu dengan Bapak Ibu bergabung di KCD wilayah 10. Dan Ibu Bapak, kenapa saya pede? Kenapa saya pede? Karena saya punya barisan. Barisan itu adalah Bapak dan Ibu. Saya datang ke KCD 10 dengan segenap kekurangan. Saya sadari. Tetapi kenapa saya pede? Karena dipastikan begini Bapak Ibu. Kekurangan yang ada di diri kita, di diri saya, pasti itu ada di kelebihan Bapak dan Ibu. Jadi saya pede, karena pada dasarnya kerja itu adalah tim, kerja itu adalah sesuatu yang dikerjakan bareng, dan saya pun yakin tidak ada kesuksesan yang dibangun oleh seseorang. Kesuksesan pasti dibangun oleh kita bersama, kesuksesan karena satu sama lain saling memberikan kontribusi tenaga, pikiran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ini pula lah yang mengantarkan saya bekerja dimanapun saya pede, karena saya punya barisan. Dan atas kekurangan saya menyadari dan mengingatkan saya kepada satu-satunya doa Rasulullah yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika itu ada dialog,
Rasulullah meminta kepada Allah, wahai Allah, aku ingin umatku semua sama. Aku ingin umatku semua pintar, aku ingin umatku semua baik, aku ingin umatku semua kaya. Semua yang diminta Rasulullah itu sama umatnya, yang keren-keren, yang hebat-hebat. Kemudian Allah menjawab begini, wahai Muhammad, aku tidak akan mengabulkan doamu yang satu ini. Aku sengaja ciptakan umatmu berbeda-beda. Ada yang pintar, ada yang belum pintar. Izinkan saya mengistilahkannya seperti itu. Jadi bukan ada yang pintar, yang tidak pintar, tetapi belum. Kalau belum biasanya akan gitu ya. Jadi Allah menyampaikan alasan kepada Rasulullah Muhammad, sengaja diciptakan kita berbeda-beda, ada yang pintar, ada yang belum pintar, ada yang kaya, ada yang belum kaya, bahkan ada yang baik dan ada yang belum baik. Keren sekali skenario Allah. Pekerjaan apapun di pelupuk mata kita, mari kita terima dengan ikhlas, dengan penuh semangat dan yakin kita akan bersama-sama melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, Ibu Bapak, itu sekelumit pekerjaan saya dari mana ke mana, dan kalau bilang yang sesuai dengan disiplin ilmu saya memang di Dinas Pendidikan. Jadi kali ini saya ke Dinas Pendidikan adalah babak kedua atau episode kedua. Saya tidak tahu setelah ini saya dipindah lagi, saya tidak tahu. 1 menit pun yang akan terjadi dengan diri saya tidak tahu. Yang penting saya menjalankan dan melaksanakan, mengamankan kebijakan pimpinan seperti itu. Hari ini takdir saya bersama Bapak dan Ibu, mari bersama-sama bantu KCD wilayah 6 dan Ibu Bapak nah 6-nya masih di sana, KCD wilayah 10. Jadi roh saya masih ada tapi cinta saya besar banget di 10 ini, Ibu Bapak. Nah, jadi mari bersama-sama kita sukseskan program-program yang ada di wilayah 10. Ibu Bapak, berikut ingin saya sampaikan informasi-informasi kedinasan yang barangkali Ibu Bapak sudah tahu, tetapi izinkan saya menyampaikannya sebagai daripada bentuk kewajiban atau layanan saya yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama ingin saya sampaikan tentang BCKS. Alhamdulillah di sini ada 2 ya Pak yang lolos masuk di BCKS. Sekarang namanya bukan BCKS ya, jadi calon kepala sekolah, karena bakal calonnya sudah ditempuh, sehingga yang tampil ini adalah calon kepala sekolah. Jadi selamat 2 orang ya Pak, 2 orang selamat. Bapak-bapak dua-duanya, bapak-bapak. Tahun depan harus ada ibu-ibunya ya. Nah, terima kasih dan saya sampaikan selamat. Insya Allah beliau-beliau ini akan menjadi duta dari SMA Negeri 1 Kota Cirebon ini. Satu kebanggaan, satu sekolah bisa melahirkan 2 calon kepala sekolah. Nah, beliau-beliau ini sekali lagi adalah duta-duta. Jadi sangat muncul sekali garansi personal dari SMA 1 Cirebon Kota ini, muncul 2 orang calon kepala sekolah. Tentu kebanggaan buat kita semua. Jadi mari kita dukung, kita support, kita doakan semoga beliau-beliau nanti setelah mengikuti diklat selama 3 bulan, beliau-beliau segera menjadi kepala sekolah yang di bulan Juli semoga masuk dalam pelantikan pertama. Pelantikannya nanti 2 dengan bulan Desember, dan beliau-beliau bisa ditempatkan di kota. Oh, ada yang mau di Kuningan? Betul, ada yang mau di Kuningan? Nanti saya usulkan. Atau ada yang mau di Garut? Ada yang mau di Cianjur? Ada yang mau di mana lagi? Mangga? Ciamis? Ya, ini yang 2 orang mana boleh ajukan tangan? Ya. Oke, Pak berdoa ya, berdoa terus. Kiranya Bapak nanti mendapat pelantikan sesuai dengan keinginan Bapak. Amin. Tapi yang jelas untuk yang BCK, yang calon kepala sekolah ini akan ditempatkan pada pelantikan nanti di klaster C dulu. Ya, nah, kalaupun Bapak nanti dapat klaster B, syukuri. Apalagi kalau A. Ya, jadi seperti itu ya Pak. Dilalui dulu Pak dengan diklat selama 3 bulan. Diklat 3 bulan itu insya Allah diagendakan mulai bulan April, Mei, Juni. Ya,
diklat itu pun sepertinya ada daring, ada tatap muka. Kalau situasi kita masih seperti ini, kemungkinan daring akan dilakukan juga. Jadi Ibu Bapak sekali lagi kita doakan beliau-beliau memasuki memasuki diklat nanti, semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan dan ditempatkan sesuai dengan keinginannya. Amin. Ya, amin. Nah, seperti itu, alhamdulillah Pak KS, kedua calon KS dari lembaga kita ini lolos tanpa remedial ya Pak. Nah, tanggal 18 itu ada remedial. Tanggal 18 itu untuk yang belum lolos, yang belum layak itu ada remedial. Semuanya 24 Pak jumlahnya. 24. Alhamdulillah di kita lolos ya Pak tanpa remedial, artinya beliau-beliau tinggal menunggu panggilan diklat ya. Kita doakan juga yang remedial semoga lolos ya. Nah, baik Ibu Bapak, berikutnya informasi tentang PPDB Ibu Bapak. Nah, PPDB kita masih menunggu godogannya Juknis ya. Jadi manakala Juknis nanti sudah kelar, saya akan mengadakan sosialisasi yang direncanakan narasumbernya dari provinsi biar makin mantep. Terima kasih Bu. Nah, jadi rencananya seperti itu. PPDB kali ini Ibu Bapak agak lain juga karena ketua panitia PPDB itu adalah kepala KCD. Saya tahu ini riut, tapi insya Allah saya jalani karena saya ada dengan Bapak dan Ibu, tidak sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya saya ingin sampaikan tentang Kepgub nomor 15 tahun 2021. Mungkin Ibu Bapak sudah tahu, sudah membacanya. Kepgub 15 tahun 2021 bertemani dengan pakaian dinas ASN maupun yang belum ASN. Nah, Ibu Bapak izinkan saya menyebut non ASN itu dengan yang belum ASN, dinas kaki atau PDH, kecuali tanggal itu hari Senin di bentrok dengan tanggal 14 atau 15, maka kita seperti kemarin memakai pramuka. Atau bentrok dengan tanggal 17, maka kita memakai pakaian korpri sebagai pakaian bulanan. Nah, Ibu Bapak 5 hari kerja, Senin PDH, kedua pakaian polos casual, artinya atas polos, bawah polos, dan ini juga berlaku untuk teman-teman kita yang belum ASN. Nah, kalau di hari Senin kita pakai PDH, maka teman-teman kita yang belum ASN itu putih hitam. Nah, kecuali seperti kemarin pramuka diperkenankan juga untuk teman-teman yang belum ASN. Nah, kalau hari Selasa sekali lagi pakaian polos atas bawah, casual tidak bercorak. Kemudian hari Rabu biasa hitam putih, kecuali seperti kemarin jatuh di tanggal 17, maka kita memakai pakaian bulanan korpri. Kemudian hari Kamis pakaian Kamis pakaian kebaya kearifan lokal budaya kita. Ibu-ibunya pakaian, kalau saya lihat di gambar hitam ya, kebaya kurung hitam, bawahannya batik Cirebon. Kerudung menyesuaikan. Bapak-bapaknya bawahannya kain samping, kemudian atasnya beskap pakai ikat kepala. Saya melihatnya seperti itu ya. Kalau bapak-bapak di fotonya seperti itu di gambar yang contohnya. Kemudian ibu bapak pada hari Jumat kita memakai pakaian harian batik gitu ya. Yang saya ini enggak batik, jangan dicontoh karena saya pulang ke Bandung hanya untuk ngambil, ya izinkan, tapi ini juga agak batik mungkin ya. Jadi bapak-bapak pakai sarungnya boleh pakaian sarung yang kayak hitanan ya Pak ya, kaci ya, boleh ya. Nah ini kan nanti suasananya keren banget gitu, suasana santuinya. Nah Ibu Bapak bertemali dengan kebijakan Kepgub, dimaksud mari kita laksanakan tanpa harus ada beban Bapak Ibu. Mengajar, jam mengajar saya sangat berharap kalau di sini sudah diberlakukan 30 jam, kiranya tidak berdampak kepada teman-teman yang belum ASN. Urusan hati sanubari, urusan periuk teman-teman kita yang belum ASN, mari menjadi perhatian kita bersama. Nah, saya sudah menyisir beberapa sekolah, alhamdulillah ada yang sudah dan tidak berdampak, tetapi ada yang sudah sangat berdampak sampai satu sekolah istilahnya mengeluarkan teman-teman sejumlah 15.
Mau dikemanakan ibu bapak teman-teman kita? Dari sisi orientasinya jelas, dari sisi pekerjaannya jelas, sasarannya jelas, tujuannya juga jelas, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi kalau itu berdampak, mari kita pikirkan. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan melakukan kaji ulang bertemali dengan pemberlakuan jam mengajar 30. Catatannya Ibu Bapak sekali lagi, jika tidak berdampak kepada teman-teman yang belum ASN, silahkan, saya tidak akan merubah. Tetapi jika berdampak sampai ada satu sekolah yang terpaksa mengeluarkan teman-teman yang belum ASN-nya sampai dengan 15 orang, ini sesuatu yang mari menjadi perhatian kita. Berikan teman-teman kita yang belum ASN ini ruang, berikan teman-teman kita yang belum ASN ini kesempatan, berikan juga mereka kasih sayang dari kita, seperti itu. Dan pemberlakuan 30 jam itu kan bukan sebuah kewajiban. SK-nya juga, kebijakannya juga dari mana? Saya aneh, hanya KCD 10 yang ada memperlakukan jam mengajar 30 itu hanya KCD 10. Ini baru saya tahu ketika hari Senin, Bapak Ibu. Hari Senin kemarin ada yang ngobrol dengan saya menyampaikan bla bla bla. Hari Selasanya saya langsung terjun. Saya sisir kota Cirebon, terus hari Selasanya hari Selasa saya tahu hari Senin sore, Selasa saya sisir kota Cirebon, kemudian saya ke Kuningan, tinggal saya ke kabupaten. Meskipun informasi sudah, tapi saya harus terjun langsung ke lapangan agar tidak katanya gitu. Tapi saya fakta. Kalau sekolah mengatakan saya tidak berdampak, hitung di depan saya. Alhamdulillah. Tapi kalau ketika dihitung berdampak, mari kita kaji ulang. Saya nanti dengan para kasih PKS mohon dibantu akan melakukan kaji ulang. Tetapi sekali lagi Ibu Bapak, saya nyatakan jika tidak berdampak, silahkan berjalan. Jika tidak berdampak. Nah Ibu Bapak, ketika ini diberlakukan dan berdampak kepada teman-teman yang belum ASN, saya khawatir kebijakan atau langkah ini menodai kebijakan pimpinan. Ibu Bapak tahu dengan adanya Bataru itu diperuntukkan lebih spesial, lebih khusus untuk teman-teman kita yang belum ASN dengan adanya subsidi rumah. Hari ini KCD wilayah 10 sosialisasi di Kuningan. Pak Gubernur, Pak Kadis teriak-teriak ini demi kesejahteraan teman-teman yang belum ASN. Di dalam sendiri ada pemberlakuan seperti itu yang berdampak. Mengerikan Ibu Bapak kalau pimpinan tahu. Makanya saya kaget, hari Senin sore saya tahu informasi itu. Selasa saya langsung terjun gitu ya. Jadi Ibu Bapak, kalau dalam waktu dekat saya akan mengunjungi sekolah-sekolah bagaikan jalangkung, tidak diundang, tidak diantar, ada tujuannya saya. Itu jadi saya harus tahu di lapangan gitu ya. Nah ini saya sedih sekali Ibu Bapak. Jadi saya di kesempatan ini mohon restu, mohon doa, mohon dukungan dari Bapak dan Ibu untuk kita mengkaji ulang dalam rangka kita memberikan ruang dan kesempatan kepada teman-teman kita yang belum ASN. Setuju ya Bapak Ibu? Saya mohon restu ya dari setuju. Mungkin di sana ada saudara kita, ada teman kita, ada tetangga kita. Ya, dan ini kalau sudah sampai ke pimpinan bahasanya menodai Ibu Bapak, hati-hati ya. Jadi saya berharap Pak Kadis jangan tahu Pak, taunya beres. Kalaupun ada yang 30 jam nggak apa-apa, beres, buktinya apa ini? Oke, jalan gitu, seperti itu ya. Saya percaya di sini juga aman-aman saja kalau diberlakukan 30 jam. Nah, seperti itu. Ibu apa bertemali tadi yang disampaikan oleh Bapak KS tentang sudah mengajukan KBM tatap muka, memang kuncinya itu harus ada izin dulu dari Ketua Satgas Kabupaten Kota. Ibu Yuli diingatkan ya, nanti dilihat kalau ada pekerjaan yang belum tuntas. Nah salah satunya Ibu Bapak, kehadiran saya juga mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam ketika sertijab saya mengatakan begini, atas alih tugas saya ke KCD 10, saya tidak akan merubah tatanan-tatanan yang sudah ada sepanjang tatanan itu dirasa bagus, bermanfaat. Tetapi jika ada tatanan yang harus saya rubah, saya akan berjalan sesuai dengan ranah kewenangan saya, kan gitu. Kalau tanya. Dan yang terakhir Ibu Bapak, informasi bertemali dengan Jabar Bergerak Cianjur, Jabar Bergerak ke Cirebon yang
berawal dari Jabar Bergerak Kabupaten Cianjur akan menyelenggarakan pecahkan rekor muri permainan tradisional secara virtual. Nah, kenapa Cianjur dibawa? Karena panitianya Cianjur, karena gagasannya datang dari Cianjur. Jadi kronologisnya ketika itu saya menyampaikan gagasan, anak-anak jenuh nih dalam 1 tahun, menjelang 1 tahun. Sehingga saya di kepengurusan Jabar Bergerak Kabupaten Cianjur menyampaikan gagasan mengadakan pecahkan rekor muri kaulinan orang lembur atau permainan tradisional secara virtual. Saya mau berlama-lama tapi saya harus melanjutkan ke SMKN 2. Jadi mengakhiri sambutan atau silaturahmi ini, mari kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dianugerahi dengan kesehatan yang sempurna. Semoga kita juga dianugerahi dengan kesuksesan yang penuh dengan keberkahan, dan ibu bapak semuanya kita yang hadir di sini kiranya diberikan anugerah oleh Allah dengan kekuatan, dengan kemampuan dan kesanggupan untuk bisa menjalankan tugas-tugas mulia kita ini. Dan Pak KS mengakhiri sambutan saya. Sebelum saya pamit, izin saya ingin simulasi dengan teman-teman di SMA 1 ini dengan simulasi. Jadi Pak KS nanti bisa tolong dihadirkan di depan ini berdiri 6 orang guru, 3 ibu-ibu, 3 bapak-bapak. Yang baru sangat menginspirasi sekali pada kita semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita lebih bersemangat lagi seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu KJD tadi. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi fisabilil haq fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.